Inilah Selokan Mataram, salah satu aset sejarah yang menjadi awal mula kestabilan pangan wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1944. Saluran irigasi yang menghubungkan antara Sungai Progo di barat dengan Sungai Opak di ujung timur berfungsi untuk menyuburkan lahan pertanian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, Selokan Mataram sudah memiliki bentuk dan kedalaman yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah. Uniknya, air Selokan Mataram tak pernah kering, meski saat kemarau sekalipun. Selokan Mataram ada dua fungsi sebenarnya. Satu sebagai sungai, kedua sebagai irigasi. Jadi ada dua fungsi dalam satu pengelolaan gitu. Ya, kenapa dibilang sungai? Karena memang dia adalah sumber air yang dipakai untuk kehidupan para petani. Dari rangkaian dari Sungai Progo sampai Sungai Opak itu sebenarnya awalnya adalah sungai yang mengawinkan ke sungai. Tetapi di perjalanan jaringan ini, sepanjang jaringan ini dimanfaatkan sebagai jaringan irigasi, jadi sumber irigasi, sumber air. Dilihat secara fisik, memang selokan ini masih membentang seperti aslinya di masa lalu. Namun, perlahan peran dan maknanya mulai tergusur. Menjamurnya bangunan dan area bisnis di kawasan ini tidak dipungkiri berpengaruh terhadap fungsi Selokan Mataram yang kini mulai terkikis. Selain itu, penyempitan Selokan Mataram juga terlihat dengan adanya pembangunan talud menggunakan material semen di kanan kiri selokan. Hal ini menyebabkan pendangkalan di dasar Selokan Mataram dan berkurangnya tanah sebagai resapan air. Bukan tidak mungkin jika hujan lebat, air Selokan Mataram akan meluap dan terjadi banjir. Pada dasarnya, di kawasan Selokan Mataram harus bebas dari bangunan. Untuk mendirikan bangunan dibutuhkan izin dan rekomendasi teknis dari pemerintah. Namun sayangnya, aturan tidak lagi dihiraukan. Selokan Mataram yang awalnya mampu mengairi kurang lebih 30.000 hektar lahan persawahan, kini hanya mampu mengairi sekitar 21.000 hektar lahan persawahan. Lalu timbul permasalahan besar. Mengapa seperti ini? Mengapa kita tidak mengembalikan ke etos kerja masa lalu? Kenapa pembangunan harus di atas Selokan Mataram? Sekarang kalau Anda berjalan-jalan Selokan Mataram, yang Anda lihat hanya sampah. Apakah ini namanya kebersihan? Selokan bersejarah yang membelah kota Yogyakarta dan yang berada di sebagian besar wilayah Sleman ini dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab sebagai tempat pembuangan sampah, limbah rumah tangga, serta sampah pertokoan. Permasalahan itulah yang membuat kondisi Selokan Mataram kini kian kumuh, meski telah dilakukan penataan ulang. Persoalan sampah tentu sangat mengganggu aliran air Selokan Mataram karena menyumbat saluran irigasi. Tidak hanya itu, kualitas air Selokan Mataram pun sangat berdampak bagi hasil panen para petani. Ada 3 titik yang pintu untuk menggelontor pembersihan kota, menggelontor kota. Ada 3 yang khususnya untuk menggelontor kota Yogyakarta. Ini fungsinya untuk membersihkan sampah jika sampah itu tidak bisa tidak bisa
dipelihara atau bisa ditangani oleh masyarakat sekitar. Kalau digelontor nanti dia akan berkumpul di satu titik. Nah, setelah berkumpul di satu titik, dinas kebersihan dia akan melanjutkan kegiatan itu, diambil dengan alat yang tersedia. Ya, untuk sampai saat ini dari petani cuma mengeluhnya itu banyak kalau masalah kering itu enggak ngelair ke sini, tapi kalau masalah musim hujan justru malah untuk lewat sampah. Tuh loh, misalnya musim kemarau. Nah, musim kemarau kita butuh air, enggak ngalir. Sekali ngalir paling 1-2 jam untuk buang sampah aja. Ya, tiap tahun benten-benten, kadang saya, kadang boten, tergantung Banyu Mataram. Melihat permasalahan, nampaknya banyak yang melupakan sejarah besar di balik terbentangnya Selokan Mataram. Selokan Mataram yang dibangun pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 merupakan sebuah gagasan mulia dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menghindarkan rakyat Yogyakarta dari sistem kerja paksa atau romusa oleh pemerintah Jepang saat itu. Saluran irigasi yang memiliki panjang aliran sejauh 31,2 km ini merupakan bukti kepedulian seorang raja terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pada waktu itu, tentara Jepang menyebut Selokan Mataram sebagai Kanal Yoshiro. Namun, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tetap memberi nama Selokan Mataram. Nah, disinilah pentingnya penguasa Yogyakarta yang bernama Sri Sultan Habis IX. Berdasarkan pernyataan beliau bahwa di Yogyakarta kondisi sawah sempit dan perlu pembenahan pengairan. Nah, kemudian dibentuklah suatu organisasi waktu itu dan disetujui oleh Jepang. Kalau orang Jepang ada 2 nama, yang pertama namanya Gunsei Hashihiro itu ada di Adikarto yang sekarang Kulon Progo, yang kemudian yang Gunsei Yasuhiro itu ada di wilayah Sleman yang sekarang diberi nama Selokan Mataram. Proses pengerjaan Selokan Mataram memakan waktu selama 2 tahun. Banyak sumber menyebutkan bahwa ide Sri Sultan untuk membangun selokan tersebut berasal dari pesan Sunan Kalijaga, salah seorang penyebar agama Islam di Nusantara yang menyatakan bahwa bumi Mataram akan subur dan rakyatnya sejahtera apabila Sungai Opak dan Sungai Progo bisa disatukan. Sulit membayangkan waktu itu bagaimana bisa menyatukan 2 sungai yang jaraknya saling berjauhan. Namun berkat kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, hal yang dulunya terdengar mustahil dapat diwujudkan. Dengan memakai baju berbahan karung goni dan alat seadanya, ratusan rakyat Yogyakarta bergotong royong menggali saluran irigasi. Meski proyek pembuatan Selokan Mataram berada di bawah pengawasan tentara Jepang, namun ini bukan lagi romusa. Mereka bekerja secara sukarela dengan pemahaman untuk kesejahteraan bersama. Kami sokan ki dikedui dipatuli dungahke. Probablas tekan Mojosari kene kuwi terjangke kembar mayang. Dikawin iki kalen kuwi terus dikeki kembar mayang banyune teko kono terus disasake. Kon gawe kembar mayang kuwi tekan ngopak kono rendangke. Biyen ki kesusahane ya mung do mlaku. Ya mung nyepeda apa mlaku. Kono kuwi dikedhuk terus dipasangi. Pasangi nggo watu. Aku mung ngawasi mandor. Iki nek ora bener iki mung ngandani kene iki dadi ngidulke ngono. Dadi nek ora lempeng iki aku mung matok lempeng.
Selokan Mataram ini sebetulnya diperlukan. Tapi bayangannya waktu itu belum selokan Mataram, belum itu. Pokoknya saluran yang bisa meningkatkan hasil panen, terutama padi, ya. Itu yang pokok itu. Kemudian ada persoalan. Ya, persoalan waktu itu oleh Jepang, Ngayogyakarta Diningrat atau Yogyakarta pada waktu itu dimintai bantuannya untuk memberikan beras hasil bumi kepada Jepang. Sehingga di dalam manajemen pemerintahannya, Sultan terpaksa memanipulasi data-data data-data statistik mengenai penghasilan hasil bumi terutama dan ternak dari Ngayogyakarta Diningrat atau Yogyakarta ini, sehingga Jepang taunya kecil, ya, taunya kecil, sehingga pemberian dari Yogyakarta kepada Jepang juga persentasenya menjadi bisa dikecilkan. Ya, istilah saya bisa dikecilkan karena itu memang rekayasa. Selokan Mataram cerminan sebuah sejarah pada masa penjajahan Jepang yang menggambarkan loyalitas rakyat Yogyakarta kepada rajanya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Konsep tahta untuk rakyat dibuktikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan kemampuannya meredam kekuasaan dan menyusun strategi secara hati-hati untuk mengelabuhi pihak Jepang. Gagasan itulah yang akhirnya menimbulkan semangat patriotisme yang mengakar hingga ke lapisan rakyat paling bawah. Ide Sultan sangat humanis, dan itu yang perlu dicatat di dalam sejarah. Dan saya mengharapkan Selokan Mataram harus diperhatikan sampai sekarang. Dari segi sejarahnya memang itu satu proses sejarah yang panjang. Harapan mengenai masalah Selokan Mataram itu memang tidak tertuang dalam mungkin di dalam hitam di atas putih, ya. Akan tetapi jelas bahwa ini sesuatu proyek bangsa yang sejarahnya luar biasa. Janganlah lalu terus Selokan Mataram ini diberikan limbah rumah tangga misalnya, ya, limbah rumah tangga, limbah pabrik dan sebagainya, dibuang di situ. Ini jelas tidak akan dibenarkan. Ya. Kita harus menjaga dengan penuh tanggung jawab. Nah ini, jadi di dalam falsafah yang sekarang ada, ya, di daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka Hamemayu Hayuning Bawono, memelihara selokan atau air adalah menjadi prioritas utama. Karena ini menyangkut soal apa? Soal kehidupan. Baik itu kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selama lebih dari 70 tahun, Selokan Mataram terus saja mengalir tanpa henti. Selokan Mataram masih akan terus mengalir untuk puluhan, bahkan untuk ratusan tahun ke depan. Miris rasanya, mengingat ribuan tangan yang telah bekerja dengan segenap jiwa raga di atas gagasan mulia Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi hampir sia-sia. Aneh, jika sejarah yang sejatinya merupakan aset berharga tidak kita lestarikan. Tidak ada tuntutan untuk kekal dalam ingatan akan sebuah jasa. Hanya ada satu harapan yang seolah terpampang nyata. Karena bagaimanapun juga, Selokan Mataram adalah tahta dari raja untuk rakyatnya. Terkubur ke dalam bara. Takkah kau ingat alirnya
Mataram bisa subur lan para kawula bisa makmur. Yen to Kali Praga lan Kali Opak bisa nyawiji.